Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa dalam sebuah hadis ketika Bani Tamim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak masuk Islam, tetapi mereka minta imbalan. Kemudian setelahnya datang penduduk Yaman dan ingin masuk Islam, dan mereka tidak minta imbalan karena memang dari hati nurani mereka ingin mendapatkan hidayah Islam. Kemudian di antara rombongan ahli Yaman itu bertanya kepada Nabi SAW soal ketuhanan, di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, maka Nabi SAW mengatakan kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah telah ada dan saat itu tidak ada apapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ditanya, aina kana Rabbuna azza wa jal qabla an yakhluqa khalqa. Wahai Rasul, di mana Rabb kita ini sebelum dia menciptakan makhluk-makhluknya, sebelum ada arasy, sebelum ada kursi, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya? Maka Nabi SAW mengatakan kana fi amah ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa thumma khalaqa arsyahu 'alal ma. Maka Nabi mengatakan bahwa Allah itu fi amah. Amah itu artinya kegelapan. Makanya bahasa Arabnya orang buta itu disebut a'mah. Kalau antum pejamkan mata, apa yang antum lihat? Kegelapan. Maka Allah berada dalam kegelapan, di mana di bawahnya tidak ada udara dan di atasnya pun tidak ada udara. Baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy-Nya di atas air. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwa Allah adalah awal dan sebelumnya tidak ada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi SAW sebelum antum tidur. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli syai'in faliqil habbi wan nawa wa munzilat tawrata wal injili wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un wa antal batin falaysa dunaka syai'un iqdi anna ad-daina wa aghnina minal faqri. Ya Allah, Rabbnya langit yang tujuh, Rabbnya arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, yang membelah biji-bijian dan biji kurma, yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkaulah yang awal, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu.
Engkaulah yang akhir, maka tidak ada sesuatu pun setelah. Engkaulah yang zahir, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Dan engkaulah yang batin, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat darimu. Lunasilah hutang kami dan cukupilah kami dari kemiskinan. Di sini ada kalimat antal awal falaysa qablaka syai'un. Engkau adalah zat yang awal-awal dan tidak ada sebelumnya sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, maka yang pertama kali Allah ciptakan apa? Arsy. Ada yang mengatakan qalam, ada yang mengatakan air. Ini khilaf ulama, mana yang lebih dahulu, arsy, qalam, ataukah air? Ada yang mengatakan qalam dulu baru arsy, ada yang mengatakan arsy dulu baru qalam, ada yang mengatakan air dulu baru arsy, ada yang mengatakan arsy dulu baru air. Wallahu alam. Ini menjadi ranah khilaf para ulama, tetapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwa seperti yang dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa yang pertama kali diciptakan adalah arsy, kemudian air, kemudian qalam. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu. Artinya setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Dan itu difirmankan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang penciptaan langit dan bumi itu fi sittati ayyam, pada 6 hari. Ada yang mengatakan bahwa 6 hari ini artinya bahwa dimulai daripada hari Ahad dan diakhiri sampai hari Jumat. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu 6 hari. Adapun rinciannya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama menciptakan bumi dulu 2 hari, Ahad dan Senin. Kemudian setelah itu Allah menciptakan langit, hari Selasa dan hari Rabu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turun lagi ke bumi dan Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Allah ciptakan gunung-gunungnya, Allah ciptakan pantai-pantainya, Allah ciptakan lautannya dan berbagai macam fasilitas yang ada di bumi. Dan itu hari Kamis dan Jumat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, khalaqallahu azza wa jal at-turbata yawma as-sabti wa khalaqa fiha al-jibal yawma al-ahad wa khalaqa ash-shajara yawma al-ithnin wa khalaqa al-makruha yawma al-thulatha wa khalaqa an-nur yawma al-arbi'ah wa batha fiha ad-dawab yawma al-khamis wa khalaqa adam ba'da al-asri min yawm al-jum'ah fi akhiril khalqi fi akhir saati min saatil jum'ah fi ma bainal asri ila laili. Rinciannya, Allah menciptakan tanah hari Sabtu, kemudian Allah ciptakan gunung hari Ahad, kemudian Allah ciptakan pohon-pohonan hari Senin, kemudian Allah ciptakan sesuatu yang tidak disukai manusia hari Selasa, kemudian Allah ciptakan cahaya hari Rabu, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang-binatang hari Kamis, dan Allah ciptakan Adam setelah asar di hari Jumat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi dan berbagai macam galaksinya sampai kepada arasy-Nya, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit itu? Tentu karena ini perkara gaib, harus berdasarkan nas. Langit kedua saja, jangan langit kedua, langit pertama saja
kita tidak bisa melihatnya. Yang antum lihat itu awan, itu bukan langit, karena langit itu sesuatu yang ada bangunannya. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengatakan jarak antara langit dan bumi itu perjalanan 500 tahun. Bayangkan perjalanan 500 tahun itu sampai di mana? Itu dari bumi ke langit, dalam asar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya ketika para ulama membahas soal bulan, apakah bulan itu di bawah langit ataukah bulan itu di atas langit? Bagi yang mengatakan bahwa bulan itu di atas langit, berarti tidak ada orang yang sampai ke bulan. Tetapi kalau bulan itu di bawah langit, memungkinkan orang sampai ke bulan. Alasannya karena langit itu ada pintunya. Makanya dalam peristiwa Mi'raj, Nabi SAW dibawa oleh Jibril, dan Jibril tidak serta-merta langsung naik ke langit pertama, tapi lewat pintunya. Setelah Jibril kemudian meminta kepada penjaga pintu langit pertama tidak langsung membuka, tapi bertanya, "Man, siapa kamu?" Maka Jibril mengatakan, "Saya Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad." "Awa qad uhiya ilaih." Apakah sudah diwahyukan, diizinkan dia boleh naik? Kata Jibril, boleh, dan sudah diizinkan, baru dibuka. Artinya kalau posisi bulan itu di atas langit, berarti peristiwa Neil Armstrong yang naik ke bulan itu harus minta izin seperti minta izinnya Jibril kepada penjaga pintu langit, kan begitu? Mungkin nggak tuh Neil Armstrong kayak gitu tuh? "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Neil Armstrong." "Mau kemana?" "Mau ke bulan." "Sudah diizinin?" "Ah, itu udah tahu saya." Mana bisa kan? Artinya kalau seandainya bulan itu di atas langit, berarti Neil Armstrong itu harus minta izin dulu. Berarti mustahil Neil Armstrong diizinkan naik ke langit. Gak mungkin, dia orang kafir. Mana boleh diizinkan naik ke langit? Mana dalilnya orang kafir tidak diizinkan naik ke langit? Al-Quran yang mengatakan, "La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyah." Ruhnya orang-orang kafir tidak akan dibukakan pintu-pintu langit padanya, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai ada cerita unta masuk ke lubang jarum. Artinya orang kafir tidak mungkin naik ke langit, kan? Karena tidak dibukakan pintunya. Berarti kalau memang bulan itu posisinya di atas langit, berarti dustalah kisah Neil Armstrong itu naik ke bulan. Tapi kalau bulan itu di bawah langit, mungkin, karena kalau di bawah langit tidak perlu naik ke pintu, tidak perlu izin, kan gitu ya. Tetapi mungkin ini berapa persen? Karena ada sebagian para ulama seperti Al-Imam Asy-Syinkiti dalam kitab Adwaul Bayan itu membantah bahwa tidak mungkin orang sampai ke bulan, mustahil. Kemudian membawakan surah Ar-Rahman, "Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu ila samawati wal ardh fanfudhu la tanfuduna illa bisultan." Walaupun ada juga yang mengatakan mungkin, walaupun sekali lagi penelitian dunia sampai hari ini masih meragukan Neil Armstrong sampai ke bulan ataukah tidak sampai ke bulan. Ada yang mengatakan bahwa itu di studio, buktinya benderanya berkibar-kibar. Mana di bulan oksigen, macam-macam pokoknya ya. Intinya itu urusan orang pinter lah. Tetapi kita ini logika saja. Kalau memang bulan itu di atas langit, mustahil Neil Armstrong sampai ke sana. Tapi kalau bulan di bawah langit, mungkin saja, wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sama'i wat-tariq." Wa ma adraka mat-tariq, an-najmu saqit. Tariq itu artinya Anda mengetuk pintu, itu disebut tariq.
Taraqal bab artinya mengetuk pintu. Dan yang dimaksud pintu di sini adalah pintu langit. Pintu langit ini tidak semua dibuka. Hanya waktu-waktu tertentu pintu langit ini dibuka. Contoh, dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menceritakan tentang ruhnya seorang mukmin yang meninggal, apa kata Nabi SAW? Apabila ruhnya seorang mukmin dicabut, maka dicabut seperti tetesan yang terakhir yang keluar dari mulut teko. Kemudian setelah itu dicabut, ruh itu dicabut, maka malaikat maut tidak lama memegang ruh itu, langsung disambar oleh malaikat lain, kemudian diletakkan di kain kafan yang sangat harum, karena kain kafan itu berasal dari surga. Kain kafan yang sangat halus, yang sangat harum, yang sangat indah, kemudian baunya sampai ke langit. Maka malaikat di langit bertanya, ini ruhnya siapa? Kok harum sekali? Maka para malaikat pun membicarakan bahwa ini ruhnya fulan ibn fulan. Maka ruh itu diangkat ke langit. Barulah pintu langit dibuka. Jadi rusulul maut, rasul-rasul kematian itu, para malaikat yang membawa ruhnya seorang yang beriman akan mengetuk pintu langit pertama, kemudian dibuka. Kemudian pintu langit kedua sampai ke-7. Setelah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ruh tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, letakkan catatannya fil illiyin, di tempat yang paling tinggi di surga. Artinya bahwa hanya ruh orang-orang yang beriman yang bisa naik ke atas langit. Kemudian peristiwa yang kedua yang bisa melewati pintu langit itu adalah terangkatnya amal saleh. Sekarang bulan apa? Bulan Sya'ban. Sekarang sudah masuk tanggal 1 bulan Sya'ban, besok tanggal 2 kan gitu. Bulan Sya'ban ini ikhwan adalah satu di antara 4 waktu di mana amalan kita diangkat ke langit. Satu di antara 4 waktu di mana amalan kita diangkat ke langit. Waktu yang pertama, setiap asar dan setiap fajar. Berdasarkan hadis Nabi SAW, yata'aqabuna fikumul malaikah, malaikatul laili wa malaikatul nahar, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Kata Nabi SAW, setiap hari Allah itu menugaskan para malaikat untuk mencatat kebaikan kita selama 24 jam. Ada yang mencatat kebaikan di malam hari, dan ada yang mencatat kebaikan di siang hari. Dan malaikat itu tugasnya sendiri-sendiri. Ada malaikat yang ditugaskan di malam hari, ada malaikat yang ditugaskan di siang hari, dan berjumpanya di 2 waktu sholat. Pertama sholat asar, yang kedua sholat fajar. Ketika malaikat siang dan malaikat malam ini menghadap Allah, maka malaikat ini membawa catatan kebaikan kita. Jadi antum ini malam hari ngapain saja? Oh, malam hari ini antum alhamdulillah ngaji di sini. Tapi sebagian saudara antum mungkin lagi maksiat jam segini. Nanti malam lagi antum tahajud. Nanti antum baca Quran, antum berwudu, antum berzikir, semua dicatat sampai waktu subuh. Termasuk tidur antum dicatat. Apakah ketika antum tidur bernilai ibadah atau tidak? Seperti sebelum tidur antum berwudu, kemudian berdoa sebelum tidur, maka di samping kiri antum ada malaikat yang mendoakan. Setiap antum beralih ke kanan, sebelah malaikat kanan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Setiap berguling ke kiri, malaikat sebelah kiri mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, sampai subuh. Maka catatan baik kita ini sudah dicatat nih malaikat malam. Maka ketika datang waktu fajar,
saat manusia sedang sholat fajar subuh, maka malaikat malam naik ke langit. Ketika itu pintu langit pertama terbuka, kemudian disusul dengan pintu langit kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh terbuka, dalam rangka membawa catatan amal kita sampai di Sidratil Muntaha. Kemudian setelah itu malaikat yang mencatat amal kebaikan di siang hari turun ketika manusia sedang sholat subuh, kemudian mencatat kita kebaikan kita di pagi hari, di siang hari, di sore hari, sampai waktu asar. Maka mereka akan naik membawa catatan amalan kita untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa dua solat ini disabdakan Nabi SAW, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua waktu solat subuh dan asar dijamin masuk surga. Karena itu pertukaran malaikat yang mencatat kebaikan siang dan juga malam. Ini alasan pertama bahwa setiap asar dan setiap subuh pintu langit terbuka untuk mengangkat catatan amal. Kemudian yang kedua, setiap hari Senin dan Kamis Nabi SAW bersabda, tu'radunal a'mal fi kulli al-khamis wasnaini. Akan ditampakkan amal-amal manusia pada setiap hari Kamis dan hari Senin. Karena dua hari ini adalah dua di mana pintu langit terbuka. Bukan hanya pintu langit saja, pintu surga terbuka. Setiap hari Senin pintu surga terbuka, setiap hari Kamis pintu surga terbuka, apalagi pintu langit. Untuk apa? Mengangkat catatan amal kebaikan kita. Dan semua manusia akan diangkat kecuali dua orang nggak diangkat amalannya. Setiap Senin dan Kamis dua orang akan diangkat amalannya. Pertama, orang musyrik akan diangkat. Yang kedua, musyakhir, orang yang suka memutuskan silaturahim, orang yang ada masalah dengan orang tuanya, masalah dengan saudaranya, masalah dengan tetangganya, masalah dengan kaum muslimin, suka bertengkar, hasad, dendam, dengki, nggak akan diangkat